Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun baru ini dengan penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap ada dan dilimpahkannya kepada kita sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan serta mendengarkan renungan harian pagi ini dari Bukit Sion, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah kami yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada pada saat ini karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran akan firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini sesuai dengan renungan harian Toraja terambil dari Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tertawa aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kehebatan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan dan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan aku ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, topik renungan kita hari ini sesuai dengan rehat menikmati hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan. Menikmati hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan. Mencari arti hidup yang sesungguhnya adalah salah satu hal yang penting. Hampir setiap orang sepanjang masa berupaya untuk mendapatkannya. Sebab dengan memahami arti hidup dapat membawa kita untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Bahkan dari dulu sampai sekarang, kita dalam menjalani hidup ini seringkali mengeluh betapa lelahnya menghadapi kesulitan hidup. Tanpa kita sadari bahwa dalam hidup itu ada suka dan duka. Dalam Pengkhotbah 2, sosok pengkhotbah Raja Salomo anak Daud, ia sangat kaya dan berupaya mencari kunci
kehidupan melalui semua kesenangan yang dapat dibelinya dengan harta. Ayat 46, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Menarik dalam bacaan kita pada saat ini yaitu kata bagiku muncul 6 kali. Yang arti yaitu mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, mengumpulkan bagiku perak dan emas, mencari bagiku biduan-biduanita, mengusahakan bagiku taman-taman, menggali bagiku kolam-kolam. Hal itu memperlihatkan bahwa ia melakukannya untuk kesenangan diri belaka. Pada saat yang sama, semua yang dilakukannya berdasarkan akal budi pada ayatnya yang ketiga dan hikmatnya pada ayatnya yang ke-9. Dalam pencarian arti hidup melalui semua kesenangan yaitu harta dan tahta yang telah dicapai dan dinikmati oleh pengkhotbah, ia melihat dan menyimpulkan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin pada ayatnya yang ke-11. Artinya, ia tidak dapat menemukan arti hidup yang sejati melalui semua kesenangan tersebut. Pengkhotbah memahami hidup ini terbatas, rapuh, rentan, hanya seperti tarikan nafas. Hidup ini seringkali sesingkat nafas yang cepat berlaku, namun hanya itu yang kita miliki. Karena itu, dalam kesadaran sebagai manusia yang rapuh, hendaknyalah kita sungguh-sungguh menjalani dan nikmati hidup ini dengan bersandar kepada Tuhan. Kita harus berhikmat dan bertanggung jawab dalam menapaki hidup karunia Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada kita, seyogyanya kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan setiap hal yang kita peroleh dan nikmati dalam kehidupan ini, hendaknya kita nikmati di dalam Tuhan. Sebab segala sesuatu bersumber dari Dia. Tuhanlah satu-satunya sumber berkat, kebaikan, dan kehidupan. Mari kita nikmati hidup ini dalam tuntunan kasih dan hikmat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengajar kami dalam keterbatasan kami. Kami sadari saat ini Tuhan bahwa kami harus selalu belajar tentang kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan kiranya mau memampukan kami untuk menikmati hidup dalam tuntunan hikmat-Mu. Sehingga kami sadar bahwa dalam hidup ini tanpa tuntunan Tuhan, kami tidak dapat menikmati hidup yang damai sejahtera. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pagi ini kami membawa semua persoalan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya hari ini Tuhan mau memampukan kami untuk menjalani hidup karunia-Mu ini dalam berbagai kegiatan kami. Bapa kami yang di surga, kami mohon Tuhan berkati juga para pemimpin di negeri kami ini, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, terlebih khusus di daerah yang kami ini. Tuhan senantiasa berikan hikmat, kesehatan, kebijaksanaan dalam menuntun kami, sehingga kami rakyat-Mu boleh menikmati hidup yang damai sejahtera karena berkat tuntunan Tuhan. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, dan dengarkan kami yang berdoa ini, karena kami datang dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan penebus hidup kami. Amin.